Baik, di sini saya mengambil eh, materi dari jurnal Characteristics and Function of Alkaloid Compounds as Antifungal in Plants. Karakteristik dan fungsi senyawa alkaloid sebagai antifungi pada tumbuhan. Pertama, kita akan jelaskan dulu dasar-dasar teoritisnya. Nah, alkaloid ini adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Alkaloid berperan dalam metabolisme dan mengendalikan perkembangan dalam sistem kehidupan tumbuhan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terutama Angiospermae. Lebih dari 20% spesies Angiospermae mengandung alkaloid. Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit batang. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Nah, ciri-ciri alkaloid umumnya berbentuk padat atau kristal, meskipun dalam suhu kamar ada yang cair, misalkan nikotin. Memutar bidang polarisasi, terasa pahit, bentuk garam larut dalam air, dan larut dalam pelarut organik dalam bentuk bebas atau basanya. Senyawa aktif dalam tanaman yang bersifat racun bagi manusia tetapi dapat digunakan sebagai obat adalah alkaloid sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Alkaloid yang tersebar luas di dunia tumbuhan terdapat dalam tumbuhan sebagai garam organik di mana alkaloid diperoleh dengan mengekstraksi bahan tumbuhan memakai air yang diasamkan dan dilarutkan sebagai garam. Selanjutnya kita masuk ke struktur senyawa alkaloid. Alkaloid mempunyai struktur kimia berupa sistem lingkar heterosiklis dengan nitrogen sebagai heteroatomnya. Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Namun terdapat beberapa alkaloid yang tidak mengandung oksigen. Adanya nitrogen dalam lingkar pada struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid bersifat alkali. Nah, berikut ini adalah contoh struktur alkaloid. Pada gambar A ini adalah colchicine, yang B ini vinsamin, yang C trigonelin, gambar yang D ini oktopamin, gambar yang E ini adalah allantoin, yang F ini adalah scopolamin, yang G ini adalah sinepirin, yang H adalah atropin, dan yang terakhir, yang I itu adalah yohimbin. Selanjutnya kita masuk ke sifat senyawa alkaloid. Yang pertama itu ada sifat fisika. Umumnya mempunyai satu atom N meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N seperti pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Atom N ini dapat berupa amin primer, sekunder, maupun tersier yang semuanya bersifat basa atau tingkat kebasaannya tergantung dari struktur molekul dan gugus fungsionalnya. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf, kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, spesies aromatik berwarna, contohnya berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid quaterner sangat larut dalam air. Yang kedua, kita masuk ke sifat kimianya. Kebanyakan alkaloid bersifat basa, sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepas elektron, sebagai contoh gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa. Hingga trietilamin lebih basa daripada dietilamin dan senyawa dietilamin lebih basa daripada etilamin. Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan 54 bersifat menarik elektron, contohnya gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam.
Contohnya seperti senyawa yang mengandung gugus amida. Kebasahan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan jika berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan garam dengan senyawa organik atau terdarat sitrat atau anorganik seperti asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya. Untuk khasiat farmakologis dari alkaloid ini saya ambil dari jurnal ilmiah Pharmacist Analysis Nurse Nutrition yang berjudul Golongan Senyawa dengan Segudang Manfaat Farmakologis. Selanjutnya kita akan membahas khasiat farmakologis dari alkaloid ini. Alkaloid sebagai antibakteri. Senyawa antibakteri adalah senyawa yang menghentikan perkembangan bakteri atau menghancurkan bakteri yang sudah ada. Senyawa ini berperan penting dalam mengatur dan mencegah penyebaran infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu alkaloid yang memiliki potensi kemampuan antibakteri adalah alkaloid isoquinolon. Alkaloid isoquinolin juga dikenal sebagai alkaloid benzylisoquinolin adalah metabolit spesifik tanaman yang unik dengan struktur isoquinolin yang memiliki sejarah studi yang panjang. Alkaloid ini tersebar luas di keluarga Papayeraceae, Berberidaceae, dan Ranunculaceae, dan Menispermaceae. Alkaloid ini membentuk kelompok alkaloid terbesar yang dapat dibagi lagi menjadi alkaloid isoquinolin, alkaloid benzylisoquinolin, dan alkaloid bisbenzylisoquinolin, alkaloid aporfin, dan alkaloid protoberin. Selanjutnya, alkaloid sebagai antidiabetes. Diabetes mellitus atau diabetes adalah kondisi metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena penurunan produksi insulin atau kerja insulin. Konofilin adalah golongan alkaloid yang berasal dari tumbuhan Eriatamia microphylla, memiliki oral yang dapat meningkatkan kadar insulin pada tikus jenis Paraguayedauli yang sehat dan yang diinduksi streptozotocin. Nah, pemberian alkaloid sonofilin pada tikus diabetes selama 15 hari diketahui dapat menyebabkan kadar glukosa darah turun dan kadar insulin plasma meningkat. Selanjutnya, alkaloid sebagai antivirus. Antivirus mengacu pada obat pengobatan atau terapi yang menghambat reproduksi dan penyebaran virus. Antivirus dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi virus pada orang yang terpapar virus. Alkaloid IPK adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan Psychotria ipesasuana. Emetin adalah alkaloid utama dari alkaloid IPK dan salah satu bahan kimia emetik yang ada dalam sirup IPK. Emetin ini memiliki potensi antivirus, dapat menghambat baik interaksi in vitro dengan HIV-1, terisolasi, dan intravirion. Lalu, berberin adalah jenis alkaloid lain yang mempunyai potensi sebagai antivirus. Selanjutnya adalah efek samping dari alkaloid. Itu saya ambil dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia yang berjudul Identifikasi Senyawa Alkaloid dari Batang Karamunting sebagai bahan ajar biologi untuk SMA kelas 10. Salah satunya senyawa alkaloid yang berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, antimikroba, dan anti malaria. Akan tetapi ada juga efek sampingnya yang senyawa golongan alkaloid bersifat racun sehingga diperlukan adanya identifikasi senyawa golongan alkaloid yang dapat diketahui manfaatnya.
Itu adalah salah satu efek samping dari alkaloid, yaitu alkaloid yang bersifat racun untuk tubuh kita. Nah, terakhir kesimpulannya adalah alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen dan ditemukan dalam jaringan tubuh. Alkaloid dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan cara menyisip di antara dinding sel dan DNA jamur sehingga pertumbuhan jamur akan terganggu. Alkaloid mempunyai struktur kimia berupa sistem lingkar heterosiklis dengan nitrogen sebagai heteroatomnya. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur tertentu. Kebanyakan alkaloid bersifat basa, sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen.